Dan keluarga Wu juga akan menanggung akibatnya. Su Chen, kau yakin dengan yang kau katakan? Kakek Feng, belakangan ini apakah Anda merasa tubuh selalu lemas, sering pingsan? Benarkan yang saya katakan? Bagaimana kau bisa tahu? Ayah, bisa saja dia mata-mata dari pihak lawan. Orang yang berniat jahat pasti bisa mencari tahu kondisi kesehatan ayah belakangan ini. Tapi soal kakek Feng yang lumpuh sebagian, kurasa orang luar tidak mungkin tahu. Kelumpuhanku ini hanya aku dan Junyu yang tahu. Bahkan petinggi kuil pun tidak mengetahuinya. Su Chen, aku mohon, tolong bantulah aku. Kenapa aku tidak bisa lihat kondisinya? Tampilan kakek Feng semuanya terlihat sehat. Apa ini? Hanya dalam waktu singkat ini, umur kakek Feng berkurang 1 tahun. Tapi liontin giok di pinggangnya malah bertambah 1 tahun. Jangan-jangan ternyata liontin giok ini menyerap umur kakek Feng. Kau melihat ke sana sini sebenarnya punya kemampuan atau tidak? Masalahnya ada pada liontin giok ini. Apa-apaan kau ini? Ini hadiah dari paman lu untuk ulang tahun ayahku. Ini barang berharga. Kau sanggup menggantinya? Kau diamlah. Ayah, bagaimana keadaan ayah? Nyaman sekali. Seluruh tubuh seperti berendam dalam air hangat. Aku merasa vitalitasku sudah kembali. Ayah! Ayah bisa berdiri! Lihat kaki ayah! Ayah sembuh! Aku bisa berdiri lagi. Sembuh. Aku benar-benar sembuh. Ayah! Su Chen, tidak, adikku. Kau ini adalah penyelamat hidupku. Mulai sekarang, sekali kau bicara, seluruh anggota kuil Zhenlong akan maju menyerang tanpa keberatan. Kakek Feng, saya tidak berani menerimanya. Su Chen, sebenarnya apa yang terjadi? Masalahnya ada pada liontin giok ini. Liontin giok itu adalah giok jahat. Bisa menyerap energi kehidupan manusia. Jadi kakek Feng, dari luar terlihat tidak ada masalah. Tapi energi kehidupannya terus berkurang. Ayah, ini hadiah dari paman lu. Sepertinya ada yang ingin mengambil posisiku, berharap aku mati. Dia sudah tidak sabar. Kuil Zhenlong kita juga perlu dibersihkan. Su Chen, kau bisa langsung melihat kondisi kesehatan ayahku. Apa kau bisa lihat masalah apa yang aku punya? Sudah aku bilang, panggil Paman Su. Paman Su, paman. Lebih keras. Su Chen adalah penyelamat nyawaku. Mulai sekarang kami berteman seperti orang sebaya. Paman Su, puas sekarang? Hei, keponakanku yang baik. Apa kau bisa lihat masalah apa yang aku punya? Oh, belakangan ini kau gelisah, mudah marah, dan berkeringat malam hari, kan? Hah? Hebat sekali. Bagaimana mungkin? Apa karena aku berlatih dan mengalami hambatan? Kau mengalami pembesaran payudara, yin dan yang tidak seimbang. Jadi pacar saja, nanti sembuh. Awas kau ya. Tuan Su, kau sudah menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang jika butuh bantuanku, katakan saja. Kakek Feng, ada satu hal yang ingin aku minta tolong. Katakan saja, di kota Linceng, tidak ada orang yang berani macam-macam denganku. Aku ingin grup Chen dalam 3 hari hancur. Tuan Su, ini dokumen pengalihannya. Silakan diperiksa. Kalau tidak ada masalah, setelah Anda tanda tangan, Hotel Nantian akan menjadi milik Anda. Hadiah ini terlalu besar, aku tidak bisa menerimanya. Ini keinginan Kakek Feng. Saya hanya menjalankan perintah. Kakek Feng selalu menepati janjinya. Anda telah menyelamatkan nyawanya. Sebuah hotel bukanlah apa-apa. Silakan. Baiklah. Nah, sekarang kau punya satu hotel besar lagi. Rasanya ibu seperti bermimpi ya. Hei, Su Chen. Memangnya pintu Hotel Nantian ini pantas kau masuki? Kenapa? Mau mengantar makanan ya? Ini tempat mewah. Memangnya kau pantas masuk? Bukankah kalian yang mengundangku untuk datang ke pernikahan kalian? Mengundangmu?
hanya untuk mempermalukanmu. Kau percaya tidak? Hari ini tanpa persetujuanku, kau tidak bisa masuk lewat pintu ini. Tenang saja, pintu ini pasti bisa kumasuki. Dan aku sudah bilang, aku akan memberikan kalian pernikahan yang tidak terlupakan seumur hidup. Masih sok juga dia. Satpam! Satpam! Usir orang ini jauh-jauh dari sini. Tuan Su Chen, Pak Satpam, boleh aku masuk? silakan masuk, Tuan. Yang Shanshan, Chen Long, muka kalian sakit tidak? Apa-apaan kau ini? Kau lupa ya, dia itu tukang antar makanan. Pasti sering keluar masuk hotel seperti ini. Kelihatannya, dia sudah kenal baik dengan satpam dan penjaga pintu. Makanya dia diizinkan masuk. Begitu rupanya. Tidak apa-apa. Nanti di acara pernikahan, kita akan permalukan dia habis-habisan. Pengantin wanita, silakan sambutannya. Terima kasih pada semua keluarga dan teman yang hadir di pernikahan ini. Menikah dengan Tuan Chen hari ini adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Di sini, aku ingin berterima kasih pada seseorang. Dia adalah Su Chen. Dia adalah mantan suamiku, Su Chen. Kau ingin mengucapkan terima kasih apa padanya? Terima kasih atas kemiskinannya, atas ketidakmampuannya. Terima kasih telah melepaskanku kembali ke dunia luar hingga aku bisa bertemu dengan Tuan Chen yang begitu hebat. Kemudian Tuan Su, apa Anda ingin mengatakan sesuatu? Sama-sama. Su Chen ini benar-benar pengecut ya. Masih datang ke pernikahan, jelas-jelas untuk dipermalukan. Iya benar, kalau aku sih tidak akan mau datang. Aku juga sudah menyiapkan hadiah istimewa untuk kalian. Kau menyiapkan hadiah? Benar-benar pecundang. Sudah dipermalukan seperti itu, masih menyiapkan hadiah. Maaf Pak, gawat. Grup Chen kita, saham yang terdaftar di Xiangjiang, nilainya anjlok drastis 90%. Bagaimana mungkin? Laporan keuangan yang baru kita umumkan, keuntungannya naik 50%. Selama 3 hari naik, mana mungkin mendadak anjlok? Pasti ada yang sengaja menyerang kita, Pak. Siapa? Yang Shanshan, Chen Long, hadiah dariku ini, apa kalian puas? Aku sudah bilang, akan kubuat pernikahan kalian tidak terlupakan seumur hidup. Su Chen, jangan bilang kau yang melakukan ini. Memangnya kau siapa? Dasar miskin. Su Chen, kau hanya kebetulan datang saat kami mengalami sedikit masalah. Beraninya kau mengklaim ini perbuatanmu. Benar-benar menggelikan. Penurunan saham hanya sementara. Dan saham kami, lihat saja, pasti akan pulih. Kalau tidak percaya, pergi sana. Su Chen ini lucu sekali ya. Beraninya dia bilang penurunan saham grup Chen adalah perbuatannya. Di kota Lincang, mungkin hanya Kak Feng yang punya kemampuan seperti itu. Su Chen itu siapa? Aku tidak pernah mendengar namanya. Itu benar. Kalau dia punya kemampuan itu, mana mungkin yang Shanshan menikah dengan orang lain. Pak, gawat. 13 gudang logistik grup Chen terbakar bersamaan. Semua barang hangus terbakar. Omong kosong. Tempat itu ada penjaganya. Bagaimana bisa terbakar? Iya, Pak. Kami baru saja video call. Gudangnya sudah terbakar. Gudang terbakar, semua barang hangus. Artinya puluhan kontrak kita akan dilanggar kalau pemasok menuntut ke pengadilan. Kita bisa bangkrut. Pertunjukan berlanjut. Terus saja. Ayo, terus saja. Su Chen, jangan bilang kau yang melakukan ini. Tidak mungkin. Aku paling tahu siapa Su Chen sebenarnya. Dia tidak mungkin punya kemampuan itu. Sekarang aku mulai percaya. Kalau bukan Su Chen yang melakukannya, maka ini terlalu kebetulan. Benar sekali, berbagai kecelakaan semuanya terjadi di pernikahan ini. Hanya Su Chen saja yang punya motif. Su Chen itu, sebenarnya siapa dia? Kau sudah mencari tahu? Pak, gedung kantor kita disegel. Dan di sana kakek Feng yang memimpin. Kakek Feng? Oh, jadi keluarga Chen membuat kakek Feng marah ya? Pantas saja. Di kota Lincang, hanya Kakek Feng yang punya kemampuan menghancurkan keluarga Chen dengan sangat mudah. Su Chen benar-benar lucu. Masih bilang keluarga Chen hancur karena membuat dia marah. Memangnya dia itu siapa? Berani mengambil ketenaran kakek Feng. Kalau kakek Feng tahu, dia bisa mati. Su Chen, sudah kubilang kau tidak punya kemampuan itu kan? Pura-pura saja terus. Ayo, lanjutkan sandiwaramu. Jangan bilang kakek Feng menuruti perintahmu. Kakek Feng? Kakek Feng? Kapan kami membuat dia marah? Keluarga Chen memang tidak membuatku marah. Tapi kalian membuat Su Chen marah. Dan akibatnya, lebih parah dari membuatku marah. Yang kau bilang tadi itu benar. Aku Feng Wudi memang mendengarkan Su Chen. Su Chen, dengan nasib keluarga Chen, apa kau puas? Terima kasih kakak. Yang Shanshan, Chen Long, aku sudah bilang tadi, aku akan memberikan kalian pernikahan yang tidak terlupakan seumur hidup. Ini tidak mungkin. Kakek Feng,
Kenapa kakek Feng begitu hormat padamu? Siapa kau sebenarnya? Kakek Feng, kami tidak tahu kapan menyinggung Anda. Anda orang besar yang murah hati. Tolong ampuni kami. Percuma memohon padaku. Kau harus memohon padanya. Anak durhaka. Kau tahu siapa yang sudah kau singgung? Cepat